九萧河，身体的加速消耗，得赶快！敢破我封印，好霸道的一击！就看你能不能把握这次生的机会。此处正是坐标所示的位置。开什么玩笑，傻子才继续等。光是外部的火焰，都只有宇宙霸主级别才。Pada Swallowed Star episode 216, Luo Feng baru saja memperoleh harta karun tertinggi tingkat puncak, Jianhe Luo. Namun mengejutkannya, ia tidak menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Luo Feng menyerahkannya kepada ras manusia dan menukarnya dengan sejumlah besar poin harta karun. Dengan poin itu, ia menukar sebuah harta lain yang tidak kalah luar biasa, Sungai Sembilan Xiao. Kekuatan Sungai Sembilan, Xiao jauh melampaui cermin aurora benang emas yang dulu pernah ia gunakan. Di masa lalu, bahkan ketika Luo Feng membakar kekuatan ilahi untuk mengaktifkan cermin aurora benang emas, ia tetap membutuhkan waktu cukup lama untuk membunuh yang mulia semesta tingkat biasa. Namun, Sungai Sembilan Xiao benar-benar berbeda. Hanya dengan sedikit energi, harta itu sudah mampu memusnahkan yang mulia semesta tingkat menengah. Di dalam Sungai Sembilan Xiao terdapat 9 makhluk buas kuno. Jika seluruh kekuatannya difokuskan pada mereka, satu serangan saja sudah cukup untuk melukai parah yang mulia semesta tingkat menengah. Dengan beberapa serangan berturut-turut, musuh pada tingkat itu bisa langsung dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan, yang mulia semesta tingkat tinggi pun akan kesulitan jika terjebak dalam domain Sungai Sembilan Xiao. Tubuh mereka akan terasa seperti tenggelam dalam lumpur tanpa dasar. Gerakan mereka melambat drastis. Bahkan penguasa puncak semesta pun tetap akan terpengaruh. Kecepatan mereka akan menurun secara signifikan. Artinya hanya satu. Jika suatu hari Luo Feng kembali bertemu Tian Yang Zunje, kali ini ia dapat mengurungnya sepenuhnya. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi musuh itu untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan Sungai Sembilan Xiao, Luo Feng mulai memikirkan langkah berikutnya. Perjalanannya ke Original Star sebelumnya telah membuka matanya. Ia melihat betapa luasnya alam semesta dan betapa banyaknya pakar kuat dari berbagai ras kosmik. Dibandingkan mereka, kekuatan Luo Feng masih belum cukup. Memang benar, ia sangat mengincar sayap harta karun milik Tian Yang Zunje. Jika sayap itu digabungkan dengan sayap Shiwu miliknya, kekuatannya akan meningkat jauh lebih sempurna. Namun saat ini ada hal yang lebih penting. Ia harus pergi ke Misteri Yinfa. Di sana tersimpan lempengan logam hitam keempat yang ditinggalkan oleh gurunya, Zuo Shangke. Dahulu, Zuo Shangke telah meninggalkan 3 ujian besar bagi Luo Feng. Saat berada di tingkat penguasa dunia, ia harus mengambil lempengan logam hitam ketiga. Ketika mencapai tingkat abadi, ia harus mengambil lempengan keempat. Dan saat menjadi yang mulia semesta, ia harus mengambil lempengan terakhir. Namun ketika Luo Feng menjelajah penjara es, ia sempat terjebak selama 2000 tahun. Waktu pun terbuang begitu saja. Sekarang ia sudah menjadi yang mulia semesta. Sudah seharusnya ujian itu diselesaikan sejak lama. Namun Luo Feng juga tahu satu hal. Misteri Yinfa adalah salah satu wilayah paling berbahaya di alam semesta. Tingkat bahayanya bahkan setara dengan misteri dewa leluhur. Tapi jika ia berhasil mendapatkan lempengan logam hitam keempat, maka klon binatang tanduk emasnya kemungkinan besar akan mencapai gen kehidupan sempurna. Jika itu terjadi, Luo Feng akan bisa mengaktifkan teknik rahasia bakat klon laut tak berujung. Teknik itu memiliki nama yang mengguncang langit dan bumi. Aku adalah alam semesta. Begitu teknik ini digunakan, kekuatan Luo Feng akan mengalami lonjakan yang luar biasa. Setelah mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati, Luo Feng diam-diam meninggalkan wilayah ras manusia. Ia melakukan perjalanan antar bintang selama lebih dari 1 bulan, melintasi ruang kosmik yang tak berujung. Akhirnya, ia tiba di Misteri Yinfa. Namun, Luo Feng sangat berhati-hati. Untuk menghindari kerugian besar, ia membuat rencana yang sangat teliti. Klon binatang tanduk emas membawa seluruh harta karun tertinggi, lalu tetap tinggal di dalam sebuah pesawat kosmik biasa yang berjarak lebih dari 3000 tahun cahaya dari tujuan. Sementara Luo Feng sendiri berangkat hanya dengan 3 tubuh lainnya. Tubuh asli manusia bumi, klon laut tak berujung, dan klon ras pembunuh iblis. Dengan cara ini,
Bahkan jika misinya gagal, ia hanya akan kehilangan sebagian kekuatan ilahi tanpa merusak fondasi kekuatannya. Mengandalkan penguasaan luar biasa, klon ras pembunuh iblis terhadap hukum ruang, Luo Feng hanya membutuhkan 3 kali teleportasi untuk menempuh jarak lebih dari 3.000 tahun cahaya. Tak lama kemudian, ia tiba di pinggiran planet Dewa Pengrajin. Pemandangan di depannya benar-benar menakjubkan. Di ruang hampa itu terdapat puluhan ribu lubang cacing alami yang tersusun seperti jaring raksasa kosmik. Jumlahnya mencapai 90.200 lubang cacing. Di samping sebagian besar lubang cacing berdiri prasasti batu peringatan. Beberapa bertuliskan berbahaya. Wilayah terlarang. Bahkan ada yang memancarkan aura pembunuhan menakutkan dengan 2 kata, wilayah kematian. Hanya lubang cacing tanpa prasasti yang menunjukkan jalur aman. Di kejauhan, tampak sebuah planet raksasa dengan diameter mencapai 3,2 triliun kilometer. Itulah planet Dewa Pengrajin, Jiangshengxing. Planet ini terkenal di seluruh alam semesta, bukan karena ukurannya, tetapi karena penghuninya. Di sana tinggal penguasa Dewa Pengrajin, Jiangshenzhiju. Ia adalah penguasa alam semesta, sekaligus kehidupan khusus dari ras raksasa pegunungan. Sejak masih lemah, ia telah terobsesi dengan seni menempa harta karun. Setelah menghabiskan waktu yang tak terhitung lamanya mempelajari bidang ini, ia akhirnya diakui oleh miliaran ras kosmik sebagai pencipta harta karun terbaik di alam semesta. Yang lebih mengejutkan lagi, seluruh planet Dewa Pengrajin sebenarnya adalah harta karun, tertinggi tipe istana terbang yang ia tempa sendiri. Penguasa Dewa Pengrajin tidak berada di bawah kekuasaan ras manapun. Kekuatan pribadinya sangat luar biasa. Ditambah lagi, karena keahliannya menempa harta, ia memiliki hubungan dengan banyak pakar puncak alam semesta. Karena itulah, tidak ada siapapun yang berani menyinggungnya. Di planet Dewa Pengrajin juga terdapat satu hukum besi. Pembunuhan dilarang keras. Banyak kehidupan khusus memilih tinggal di planet ini untuk mendapatkan perlindungan. Sementara banyak pakar kuat dari berbagai ras datang untuk belajar seni, menempa atau memohon bantuan untuk menciptakan harta karun tertinggi. Saat Luo Feng mendarat di planet itu, sesuatu langsung terjadi. Tubuh asli manusia bumi yang berada di dalam cincin dunia tiba-tiba merasakan sebuah panggilan kuat. Itu berasal dari lempengan logam hitam keempat. Panggilan itu begitu kuat hingga bahkan cincin dunia tidak mampu menahannya. Luo Feng segera menentukan arah sumbernya. Lempengan itu berada di depan sana. Di dalam Gunung Dewa Pengrajin. Dalam perjalanannya, Luo Feng bertemu dengan kehidupan khusus lokal bernama Bonisha. Makhluk itu berbentuk energi hijau dan telah hidup lama di planet Dewa Pengrajin. Ia mengetahui hampir semua hal tentang tempat ini. Dari Bonisha, Luo Feng mengetahui sebuah fakta penting. Gunung Dewa Pengrajin adalah tempat tinggal penguasa Dewa Pengrajin dan para murid intinya. Selain mereka, tidak ada siapapun yang boleh masuk tanpa izin. Di kaki gunung itu sendiri, terdapat lebih dari 500 pakar dari berbagai ras kosmik yang berlutut dan menunggu. Mereka semua datang dengan satu tujuan, memohon menjadi murid penguasa Dewa Pengrajin. Di antara mereka, bahkan ada hampir 200 yang mulia semesta. Beberapa lainnya adalah jenius tingkat abadi yang sudah mampu menempa harta karun berat tingkat biasa. Melihat pemandangan itu, Luo Feng diam-diam merasa lega. Untung saja ia tidak gegabah mencoba menjadi murid. Karena dalam hal menempa harta karun, Luo Feng benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangankan menciptakan harta karun berat. Bahkan mengukir pola rahasia pada senjata biasa pun ia tidak mampu. Dengan kemampuan seperti itu, mustahil baginya masuk ke Gunung Dewa Pengrajin melalui jalur murid. Akhirnya, Luo Feng membangun sebuah halaman kecil sederhana di kaki gunung. Ia pun menetap di sana. Sambil mengamati situasi di Gunung Dewa Pengrajin, Luo Feng dengan sabar menunggu kesempatan yang tepat. Waktu pun perlahan berlalu. Tanpa terasa, setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan itu, Luo Feng mulai berkenalan dengan banyak yang mulia semesta dari berbagai ras yang juga datang ke planet Dewa Pengrajin. Sebagian ingin memohon harta karun, sebagian lagi berharap bisa menjadi murid. Dari berbagai percakapan itu, Luo Feng perlahan memahami situasi di Gunung Dewa Pengrajin.
Ternyata, dari 182 murid milik penguasa Dewa Pengrajin, yang terkuat hanya mencapai tingkat penguasa puncak semesta. Tidak ada satupun yang berhasil menembus tingkat penguasa alam semesta. Namun suatu hari, sebuah kabar mengejutkan tersebar. Salah satu murid turun dari gunung dan tanpa sengaja membocorkan rahasia. Penguasa Dewa Pengrajin sedang pergi mengunjungi sahabat lamanya. Ia mungkin baru kembali setelah 1000 tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Begitu mendengar berita itu, mata Luo Feng langsung berkilat. Penghalang terbesar tidak ada di gunung. Kesempatan seperti ini sangat langka. Jika ia melewatkannya sekarang, mungkin ia harus menunggu ribuan tahun lagi. Malam itu juga, Luo Feng langsung bertindak. Ia mengirim klon ras pembunuh iblis, membawa tubuh asli manusia bumi untuk menyelinap menuju Gunung Dewa Pengrajin. Dengan domain bawaan ras pembunuh iblis, keberadaannya tersembunyi sempurna. Bahkan Yang Mulia Semesta tidak akan merasakan sedikit pun riak ruang. Setelah 2 kali teleportasi jarak pendek, Luo Feng mengikuti panggilan dari lempengan logam hitam. Akhirnya, ia tiba jauh di dalam perut gunung. Namun di sana, ruang telah dipasangi penguncian ruang berskala besar. Teleportasi tidak bisa digunakan. Jelas sekali, ini adalah wilayah paling penting di Gunung Dewa Pengrajin. Saat bersembunyi di balik bebatuan, Luo Feng mendengar percakapan 2 murid tingkat abadi. Dari percakapan itu, ia akhirnya mengetahui sebuah rahasia besar. Area inti gunung adalah tempat para murid menempa harta karun. Sementara sumber api utama berasal dari sebuah labu hitam di bagian terdalam gunung. Dan yang paling penting, lempengan logam hitam keempat berada di dalam labu itu. Dengan sangat hati-hati, Luo Feng menghindari semua murid yang sedang menempa. Selangkah demi selangkah, ia akhirnya mencapai bagian terdalam perut gunung. Di sana ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di tengah ruang batu raksasa, sebuah labu hitam setinggi 3 meter melayang di udara. Dari dalamnya, api kosmik tanpa akhir terus menyembur keluar. Seluruh api di perut gunung ini berasal dari labu tersebut. Di sekelilingnya terdapat 36 rantai ruang hampa yang terhubung dengan seluruh planet Dewa Pengrajin. Rantai itu terus menyerap energi kosmik, lalu mengubahnya menjadi api tempa paling murni. Saat melihatnya, Luo Feng langsung memahami sesuatu. Labu ini adalah inti energi planet, mustahil untuk menghancurkannya. Satu-satunya cara adalah masuk melalui mulut labu, mengambil lempengan logam, lalu keluar secepat mungkin. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam. Percobaan pertama. Klon ras pembunuh iblis baru saja masuk, belum sempat melihat situasi di dalam, api mengerikan langsung memusnahkannya. Percobaan kedua. Tubuh asli manusia bumi mencoba masuk. Ia bahkan sempat melihat lempengan logam hitam di dasar api. Namun kurang dari 1/10.000 detik, tubuh ilahinya langsung hancur total. Percobaan ketiga. Klon laut. Tak berujung mencoba masuk. Namun sebelum mencapai setengah jarak, api di dalam labu sudah menelan seluruh tubuhnya. Saat itu, Luo Feng akhirnya memahami satu hal. Api inti di dalam labu ini terlalu mengerikan. Bahkan zirah harta karun biasa tidak mampu menahannya. Jika ia ingin mengambil lempengan logam itu, hanya ada satu cara. Ia harus menggunakan harta karun tertinggi tingkat puncak, armor kesengsaraan, Jia-Jia. Namun masalahnya, armor kesengsaraan adalah harta kedua terpenting milik Luo Feng setelah menara bintang. Jika rencana ini gagal dan armor itu hilang di dalam labu, kerugiannya tidak terbayangkan. Di dalam pesawat luar angkasa, Luo Feng merenung selama 6 jam penuh. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Armor kesengsaraan memang sangat berharga. Namun, lempengan logam hitam keempat dapat memberinya lonjakan kekuatan yang jauh lebih besar. Jika klon binatang tanduk emas mencapai gen kehidupan sempurna, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Bahkan, jika suatu hari ia kehilangan armor itu, ia masih memiliki kekuatan untuk merebutnya kembali. Lagi pula, armor itu sudah mengakui Luo Feng sebagai pemiliknya. Orang lain tidak akan bisa menggunakannya. Belum lagi, ia masih memiliki guru Zuo Shangke dan klon laut. Tak berujung, miliknya dapat bangkit kembali tanpa batas. Nyawanya sama sekali tidak terancam. Tanpa ragu, Luo Feng segera bertindak.
ia menyerahkan armor kesengsaraan, sayap Shiwu, dan Sungai Sembilan Xiao kepada klon binatang tanduk emas. Klon ras pembunuh iblis kemudian membawa klon itu kembali menyusup ke perut Gunung Dewa Pengrajin. Begitu tiba, binatang tanduk emas langsung mengaktifkan berbagai teknik rahasia, teknik langit dan bumi tubuh asli, transformasi dewa binatang, dan berbagai peningkatan kekuatan lainnya. Dalam sekejap, kekuatannya mencapai batas maksimum. Tubuh raksasanya kemudian mengecil hingga sebesar kepalan tangan. Tanpa ragu, ia langsung menyusup ke dalam mulut labu hitam. Begitu masuk, gelombang panas yang mengerikan langsung menghantam tubuhnya. Untungnya, armor kesengsaraan segera meledakkan kekuatannya. Api yang semula mematikan langsung dilemahkan hingga 1/10.000 dari kekuatan aslinya. Meski tubuh ilahinya tetap terkikis perlahan, konsumsi itu masih bisa dikendalikan. Binatang tanduk emas segera terbang menuju dasar ruang api. Di dalam tubuhnya, klon laut tak berujung terus mengalirkan kekuatan ilahi sebagai suplai. Tak lama kemudian, ia akhirnya mencapai dasar. Di sana, ia melihat lempengan logam hitam keempat yang tergeletak di tengah api kosmik. Namun, lempengan itu diselimuti segel teknik rahasia. Tanpa ragu, binatang tanduk emas mengaktifkan sayap Shiwu. Dengan satu tebasan tajam, segel itu terputus. Dengan satu cakar, ia meraih lempengan logam hitam itu, lalu langsung menelannya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, jejak kehidupan Luo Feng tercetak pada lempengan tersebut. Arus informasi yang sangat besar langsung mengalir ke kesadarannya. Namun, Luo Feng tidak berani tinggal lebih lama. Ia segera berbalik dan terbang menuju mulut labu. Tetapi tepat saat ia keluar, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Seluruh ruang langsung terkunci sepenuhnya. Penguasa Dewa Pengrajin telah kembali. Ia telah menemukan penyusup itu. Sebuah lengan batu raksasa seperti kristal menembus api dan langsung mencengkeram binatang tanduk emas. Kekuatan mengerikan menghimpit dari segala arah. Bahkan dengan perlindungan armor kesengsaraan, tubuh ilahi binatang tanduk emas tetap terkikis dengan gila-gilaan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bahkan penguasa Dewa Pengrajin sendiri tampak terkejut. Ia telah menggunakan kekuatan penuh untuk menghancurkan penyusup itu dalam satu genggaman. Namun, binatang tanduk emas tidak hancur. Pada saat yang sama, ia juga menyadari sesuatu. Penyusup ini ternyata hanya mengambil sebuah lempengan logam hitam yang tidak terlalu berarti baginya. Karena itu, ia memutuskan memberi Luo Feng secercah kesempatan hidup. Detik berikutnya, waktu dan ruang berbalik. Binatang tanduk emas langsung dilempar keluar dari planet Dewa Pengrajin. Di hadapannya muncul sebuah lubang cacing alami. Di sampingnya berdiri sebuah prasasti batu besar dengan dua kata mengerikan. Wilayah kematian. Suara gemuruh penguasa dewa. Pengrajin bergema langsung di kesadaran Luo Feng. Karena Luo Feng mampu menahan genggaman kekuatan penuhnya, ia akan diberi satu kesempatan untuk hidup, namun kesempatan itu memiliki harga yang sangat mahal. Sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba mencengkeram klon binatang tanduk emas milik Luo Feng. Dalam sekejap, tubuh raksasa itu langsung dilempar ke dalam lubang cacing yang menuju wilayah kematian. Di ruang hampa kosmik, sosok penguasa Dewa Pengrajin berdiri dengan megah. Tubuh aslinya adalah pegunungan raksasa yang membentang jutaan kilometer. Dari tubuh batu itu menjulur lebih dari 100 lengan kristal kaca, sementara sebuah mata tunggal raksasa pada dinding gunung menatap pusaran ruang yang baru saja menelan Luo Feng. Ia menghela napas pelan. Sekilas, seolah ia merasa kasihan pada Luo Feng. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Semuanya sebenarnya sudah diatur sejak awal. Ini adalah rencana Zuo Shanke. Kekuatan penguasa dewa, Pengrajin sangat menakutkan. Ia bahkan mampu bertarung langsung melawan penguasa tertinggi alam semesta. Selain itu, ia juga memiliki harta karun tertinggi tipe istana terbang, yaitu planet dewa Pengrajin itu sendiri. Sebagai ahli penempah harta nomor 1 di alam semesta, hampir semua kekuatan besar berusaha menjalin hubungan baik dengannya. Bahkan, beberapa penguasa tertinggi alam semesta memiliki hubungan persahabatan yang sangat dekat dengannya. Namun ada satu fakta yang jarang diketahui siapapun. Sosok sehebat ini justru sangat menghormati Zuo Shanke.
Bahkan di dalam hatinya, ia menganggap Zuo Shangke sebagai guru seumur hidupnya. Karena itulah, ketika Zuo Shangke memberikan instruksi kali ini, ia menjalankannya tanpa sedikit pun kesalahan. Ia tahu dengan jelas, membuang Luo Feng ke wilayah terlarang itu bukanlah hukuman. Itu adalah ujian hidup dan mati yang disiapkan oleh Zuo Shangke. Jika Luo Feng gagal, ia akan terjebak di sana selama miliaran tahun tanpa harapan keluar. Namun, jika ia berhasil melewatinya, barulah Luo Feng benar-benar diakui oleh Zuo Shangke. Setelah semuanya selesai, penguasa Dewa Pengrajin berbalik kembali ke planetnya. Di kaki Gunung Dewa Pengrajin, ratusan yang mulia semesta dan makhluk abadi masih berlutut dengan penuh harap. Mereka menunggu kesempatan untuk menjadi muridnya. Para pakar dari berbagai ras kosmik juga terus berdatangan, hanya untuk memohon satu hal: harta karun tertinggi hasil tempat tangannya. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa Luo Feng yang sebelumnya tinggal di sana selama setengah tahun telah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, tubuh asli manusia bumi milik Luo Feng dipenuhi keterkejutan. Ia masih dapat berbagi kesadaran dengan klon binatang tanduk emas. Namun, ia tidak bisa merasakan lokasi klon itu sama sekali. Bahkan, koordinat kosmiknya tidak dapat ditentukan. Seolah-olah klon itu telah keluar dari alam semesta asal. Sementara itu, setelah melewati pusaran ruang, binatang tanduk emas telah tiba di wilayah terlarang yang aneh. Sekilas tempat ini tampak seperti lautan bintang biasa. Namun, semakin lama Luo Feng mengamati, semakin banyak keanehan yang muncul. Di tempat ini, tidak ada riak ruang. Jaringan alam semesta virtual tidak dapat diakses. Ia tidak bisa merasakan kerajaan ilahinya. Bahkan ketika kecepatannya melampaui cahaya, ia tetap tidak bisa memasuki alam semesta gelap. Seolah-olah tempat ini benar-benar terputus dari alam semesta asal. Yang lebih buruk lagi, ketika tubuh ilahinya terkikis, klon laut tak berujung tidak bisa mengirim suplai kekuatan ilahi. Tempat ini benar-benar memutus semua koneksi. Namun, Luo Feng segera memahami sesuatu. Ini bukan hukuman. Sejak tingkat penguasa dunia, kemudian abadi, hingga yang mulia semesta, 3 lempengan logam hitam sebelumnya selalu menjadi tahapan ujian. Ditambah lagi pengalaman hidup dan mati di penjara es. Selama ini, Zuo Shangke diam-diam menempa dirinya. Dan sekarang, wilayah terlarang ini adalah ujian keempat, meski masa depan tidak jelas. Meski bahaya kematian mengintai, Luo Feng tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Di alam semesta ini, kekuatan adalah satu-satunya jaminan untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, binatang tanduk emas berubah menjadi seberkas cahaya. Ia melesat menuju kedalaman lautan bintang dengan kecepatan cahaya. Tak lama kemudian, Luo Feng menemukan fakta mengejutkan. Kecepatan cahaya di wilayah ini ternyata 100 kali lebih cepat dibanding alam semesta asal. Artinya, kecepatannya mencapai 30 juta kilometer per detik. Bahkan, penyebaran kekuatan ilahi juga meningkat drastis. Luo Feng terus mempercepat dirinya hingga mencapai 100 kali kecepatan cahaya di alam semesta asal, batas maksimum wilayah ini. Namun tetap saja, ia tidak bisa memasuki alam semesta gelap. Kini, ia benar-benar yakin hukum operasi alam semesta di tempat ini sangat berbeda dari alam semesta asal. Namun, bagi Luo Feng, meski terjebak di wilayah kematian ini, keuntungan yang ia dapatkan jauh lebih besar. Sebelum dilempar ke pusaran ruang tadi, klon binatang tanduk emas telah menelan lempengan logam hitam keempat dan berhasil mengakuinya sebagai pemilik. 3 lempengan sebelumnya hanya memberinya metode kultivasi hingga bencana kelima dari teknik rahasia 9 kesengsaraan. Namun, lempengan keempat ini langsung melengkapi metode hingga bencana ke-7. Memanfaatkan lingkungan wilayah terlarang yang sunyi, tubuh manusia bumi dan klon binatang tanduk emas milik Luo Feng secara bersamaan mulai berlatih. Mereka mencoba menembus bencana ke-6 dari teknik rahasia 9 kesengsaraan. Dengan kartu as tubuh abadi yang dimilikinya, Luo Feng tidak takut pada reaksi balik jika latihan gagal. Seperti itu. Luo Feng terus terbang di lautan bintang dengan kecepatan 100 kali cahaya selama lebih dari 1 tahun. Akhirnya, ia tiba di sebuah sistem bintang aneh. Di sana terdapat 3 planet misterius.
Namun sebelum sempat menyelidiki lebih jauh, 3 aura mengerikan yang telah tersegel selama waktu yang sangat lama tiba-tiba meledak bersamaan. Aura itu begitu kuat hingga membuat ruang bergetar, dan yang lebih mengejutkan, 3 aura tersebut ternyata milik 3 penguasa puncak semesta. Mereka adalah pakar yang telah menghilang dari alam semesta selama hampir 200.000 era kosmik. Dan sekarang, mereka semua ternyata terjebak di wilayah kematian ini.